Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan membacakan sebuah cerita kejadian Danau Toba. Penerbit Balai Pustaka, pengarang Hasyim Sri Muda. Cetakan pertama tahun 1980. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ada sebuah dongeng yang ditinggalkan oleh zaman tentang sesuatu kejadian. Kisah seorang penangkap ikan di lembah pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Utara, tempatnya terjadi di tanah leluhur suku Tapanuli. Pada suatu hari, penangkap ikan membawa kail pergi ke Tasik tak jauh dari rumahnya. Itulah pekerjaannya sehari-hari. Dan seekor anjing kepunyaannya mengikutinya dari belakang mengharap memperoleh ikan. Rezekinya memang di situ. Ketika kail dilemparkan bersama umpan, tak lama penangkap ikan menunggu. Kail tersentak dari tangan. Ikan besar gerangan menyentuh umpan. Penangkap ikan gembira ketika terbukti ikan besar di tangan. Penangkap ikan pulang bersama si hitam di belakang. Ketika tiba di rumah, ikan diletakkan di atas para, disuruhnya si hitam menjaga. Lalu penangkap ikan pergi ke ladang mencari sesuatu yang diperlukan. Ketika sampai di ladang, dipetiknya daun asam, niat di hati menggulai asam. Tetapi alangkah terkejutnya penangkap ikan ketika didapatinya si hitam melolong, dan bertambah heran ketika diteliknya ikan itu tiada lagi, hanya sisik-sisiknya berserakan. Penangkap ikan termenung dan menduga si hitam memakannya. Lalu si hitam dipukul geram. Si hitam mendengking sambil berlari. Lalu penangkap ikan murung di ambang pintu belakang, dipegangnya sisik-sisik ikan di tangan. Perasaannya gundah. Ketika ia bangkit ingin masuk ke kamar, dilihatnya seorang wanita jelita, penjelmaan dari ikan yang hilang. Wanita itu berkata, "Hei, kau pukul anjingmu karena kau tak tahu?" Penangkap ikan terdiam, gugup meliputi dirinya. Akhirnya penangkap ikan bahagia bersama istrinya penjelmaan dari ikan, walau ada perjanjian yang sudah diikrarkan. Hanya satu yang perlu diingatkan, jangan berkata berang dan kasar, hingga merusak perasaan dan hubungan, membangkit-bangkit istrinya dari ikan. Tersebut kisah penangkap ikan mendapat anugerah seorang putra menjadi kesayangan, penyambung keturunan di hari depan. Tetapi anak yang kecil sifatnya rakus keterlaluan, rakusnya perihal makanan, seberapa ada tandas dihabiskan. Ketika menimbang anaknya, ibunya berpikir di dalam hati, memang begitu anak ikan, rakus pada makanan. Inilah nanti menjadi pusat pertengkaran jika penangkap ikan murka dan penasaran. Tahun demi tahun berganti, anak tiada ditimang lagi. Si ibu gembira melihat anaknya berlari atau berjalan bersama ayahnya ke ladang atau mengail mencari ikan. Kini si ibu tiada gusar lagi melepaskan anaknya bermain sendiri. Pada suatu hari, ketika ayahnya bekerja di ladang, sudah dipesan membawa makanan, namun anaknya tak kunjung datang, sehingga matahari terbenam di barat. Ketika ayahnya pulang, bertemu anaknya di jalan dengan bungkusan kosong di tangan. "Ayo pulang," hardik ayahnya. Anaknya diam menurut dari belakang. Setiba di rumah, ayahnya tak berkata tentang anaknya, amarahnya tertahan, khawatir kalau khilaf mengatakan, sehingga menyinggung perasaan. Si ibu sedikit pun tak tahu, dipikirnya si ayah telah makan, sedang si anak duduk termenung bertopang dagu. Manusia tetap manusia, khilaf dan marah dimilikinya, itulah tanda baru. Di depan pintu, tak sabar ayahnya menahan marah, dihardiknya anaknya dengan kasar. "Kau anak tak tahu diuntung, makan rakus sebagai setan, patutlah kau anak ikan,
Patutlah kau anak ikan." Anaknya diam bercampur sedih, menundukkan kepalanya menatap tanah. Si anak menjadi sadar insaf karena perkataan kasar, lalu ia berlari mendapatkan ibunya. Ibunya heran melihat anaknya menangis, lalu si anak dipeluknya dalam pangkuan. Setelah sadar, si anak berkata, "Benarkah aku anak ikan, Ibu?" Ibunya terkejut lalu berkata, "Dari siapa kau tahu?" "Kata ayah di depan pintu," sahut anaknya terseduh-seduh. Ibunya masgul sakit hatinya bagai dipukul. Ayah anak itu sadar lalu datang meminta maaf. "Maafkan aku karena hilap." Ibu anak itu berkata, "Dulu sudah kita ikrarkan, jangan membangkit-bangkit kejadian." Dengan tangisan yang sendu dibawanya anaknya berlalu. Sepanjang jalan ibu dan anak menangis, sedih hatinya bagai diiris. Maka ia berdoa kepada Yang Esa supaya dirinya dijadikan bagai semula. Maka seketika berubahlah keduanya menjadi ikan, lalu berenang ke tasik yang dalam. Penangkap ikan sedih sendirian memandang ibu dan anak berubah menjadi ikan berenang ke tasik yang dalam. Sedang si hitam melolong bagai ketakutan karena dilihatnya awan hitam beredar di angkasa. Penangkap ikan gugup karena tiba-tiba angin kencang bertiup. Seketika lembah gelap bagai rumah tiada bertingkap. Maka turunlah hujan deras sekali berhari-hari tak berhenti, sehingga rumah penangkap ikan karam, lembah dan tasik tenggelam, dan penangkap ikan yang tiada berbudi itu tenggelam bersama anjingnya menjadi batu. Sebuah gunung terlalu tinggi tak terjangkau oleh air bah yang terjadi kini timbul di permukaan air dengan megahnya. Pulau Samosir abadi namanya. Demikianlah kisah asal mula kejadian Danau Toba dari orang yang kurang bijaksana, tetapi sekarang telah menjadi tempat megah, tempat orang menikmati pemandangan indah. Tamat pemirsa cerita kejadian Danau Toba. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.